Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Jaring Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional JPKPN DPD Sulawesi Tenggara, dipimpin langsung oleh Woroagi Agima selaku Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tenggara di Mapolda Sulawesi Tenggara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Sultra beserta jajarannya yang mungkin dengan hadirnya kami di sini sedikit mengganggu daripada aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa hadirnya kami di sini kembali mempertanyakan terkait aduan kami yang di mana aksi unjuk rasa menuntut kepada pihak Polda Sulawesi Tenggara untuk segera menindaklanjuti laporan dari JPKPN DPD Sulawesi Tenggara yang telah dilaporkan sekitar 2 bulan yang lalu. Menurut JPKPN Sulawesi Tenggara bahwa apa yang dilaporkannya 2 bulan yang lalu sampai saat ini belum ada realisasi atau tindakan nyata dari pihak Polda Sultra, sehingga mereka turun melakukan aksi untuk bertemu Kapolda dan atau Dirkrimsus Polda Sultra agar memberikan penjelasan terkait laporan yang telah mereka layankan di Mapolda Sulawesi Tenggara belum lama ini. apakah kita bersepakat negara ini kita rampok bersama-sama? Para penambang liar yang ada di wilayah IUP SPT Mining Maju seolah-olah memperlihatkan taringnya untuk kemudian kembali hukum. Sungguh ironis terkait kejadian-kejadian hal seperti ini. Untuk itu kepada saudara-saudara rekan-rekan saya yang hadir dan bersama-sama untuk kemudian mendesak Kapolda Sultra melakukan pencopotan terhadap Kapolres Kolaka Utara. Besar dugaan kami, Kapolres Kolaka Utara bermain mata melakukan konspirasi dengan para penambang ilegal. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Woroagi Agima, Ketua DPD JPKP Nasional Sulawesi Tenggara, saat berorasi mengatakan adanya mosi tidak percaya terhadap aparat penegak hukum di daerah ini, di mana menurutnya ada sejumlah kasus, terkhusus kasus tamban di Kolaka Utara yang dilaporkan oleh JPKPN Nasional yang kini sudah berjalan 2 bulan lebih tak kunjung ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak Polda Sulawesi Tenggara, sehingga menurutnya memunculkan pertanyaan. Bagaimana seandainya di muka bumi ini ada lembaga Tuhan, mungkin hanya di lembaga Tuhan itu kami bisa mengadu. Karena jujur, kurangnya kepercayaan kami kepada penegak hukum hari ini itu sangat besar. Woroagi juga menegaskan bahwa dengan adanya kejadian illegal mining ini, kerugian negara yang ditimbulkan bukan sedikit, sehingga menurutnya perlu dilakukan evaluasi kinerja para aparat penegak hukum di jajaran Polda Sulawesi Tenggara, khususnya di Polres Kolaka Utara, yang mana di daerah tersebut telah terjadi sejumlah pelanggaran illegal mining yang diduga dilakukan oleh PT Kasmar Tiar Raya, PT X Mining Maju, PT Kasmar Samudra Indonesia. Kapolda Sultra mendiskusikan terkait aktivitas illegal mining di wilayah PT X Mining Maju, karena kami jujur kepercayaan kami kepada Dirkrimsus selaku penanganan khusus di wilayah pertambangan
kepercayaan kami itu kecil terhadap mereka. Yang dimana banyaknya aduan kami dari JPKPN terkait illegal bidding, tapi sampai hari ini ironisnya tidak ada terproses. Siapa Kapolres Kolaka Utara, saudara-saudara? Sementara pernyataan Jenderal Lapangan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKPI Nasional Rahmat Taslim menduga bahwa aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memahami Undang-Undang Minerba, sehingga besar dugaan pelaku illegal mining yang ada di Sultraya itu pihak Polda itu sendiri, sehingga semua aduan dari lembaga JPKPN tidak ada yang ditindaklanjutinya. Menurutnya, menyampaikan betapa indahnya ketika aparat penegak hukum memahami dan menerapkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentunya tidak akan ada polemik yang merugikan NKRI maupun masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tindak lanjut ataupun konfirmasi dari kami. Jokowi menyuarakan suara kebenaran terkait dugaan tindak pidana illegal mining oleh para pelaku kejahatan perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Aksi damai hari ini dilakukan oleh pihak JPKP Nasional meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum, jajaran tertinggi institusi polisi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta kepada Kapolres Kolaka Utara agar dilakukannya evaluasi pencopotan dengan dugaan pembiaran tindak pidana illegal mining. Bertumpuknya berbagai laporan dari pihak JPKPN berkali-kali melakukan aksi. Orasi selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Saldin selaku Divisi Humas dan Media JPKPN Sulawesi Tenggara. Dalam orasinya, Muhammad Saldin menyampaikan tuntutan JPKPN kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya, terkhusus kepada Kapolres Kolaka Utara yang diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi tindakan illegal mining yang ada di wilayah hukum Polres Kolaka Utara selama ini. Jika kemudian memang kita tidak bersepakat, maka tentunya kita bersepakat untuk melakukan penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, saudara-saudara. Maka hari ini kami meminta Kapolda Sulawesi Tenggara ataupun Diskrisus Polda Sulawesi Tenggara memberikan pernyataan, memberikan keterangan kepada kami apa yang akan dilakukan dan kenapa belum ada penindakan, saudara-saudara sekalian. Hari ini kami daripada JPKP Sulawesi Tenggara dengan tegas meminta penindakan. Ada apa? Apakah aparat penegak hukum tutup mata, tutup telinga, sementara secara jelas-jelas telah dilihat adanya dugaan tindakan yang melanggar hukum, saudara-saudara sekalian. Hari ini aksi damai yang kesekian kalinya. Apakah akan terus seperti ini, saudara-saudara sekalian? Ketika secara terang-terangan tindak pidana terjadi, namun tidak ada penegakan. Begitu besar anggaran negara yang dikeluarkan, gedung yang begitu mewah dibangun,
berbicara regulasi, berbicara aturan, berbicara keadilan. Namun lantas secara kualitas kita dapat melihat dari lemahnya penindakan aparat penegak hukum. Kami hari ini dari pihak JPKPN kembali meminta dengan tegas, dengan hormat kepada yang terhormat Kapolda Sulawesi Tenggara ataupun Disdiksus Polda Sulawesi Tenggara memberikan keterangan pernyataan terhadap kami apa dan apa yang akan pihak institusi lakukan. Apakah hari ini suara rakyat telah terhalang oleh dinding, oleh batu, oleh tembok? Ada apa? Ada apa? Hari ini begitu banyak anggaran negara yang keluar. Lantas tindakan-tindakan penegakan hukum terkesan tidak adanya tindak lanjut dari aduan yang telah kami lakukan. Maka justru itu kami kembali dari pihak JPKPN Nasional Sulawesi Tenggara meminta memberikan penerangan terhadap kami. Ada apa? Kenapa tidak adanya penindakan lebih lanjut daripada aduan demi aduan yang telah kami lampirkan? Teriakan demi teriakan yang kami galakkan, tidak ada penindakan. Hari ini kami minta lakukan evaluasi kepada oknum-oknum institusi yang ada di jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara di wilayah kabupaten. Pantauan awak media indes.co.id, para pengunjuk rasa dari JPKPN Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 2 jam lebih melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Tenggara. Namun, tak satu pun dari petinggi Polda Sulawesi Tenggara menemui para pengunjuk rasa. Berselang sekitar 2 jam lamanya melakukan orasi secara bergantian, para pengunjuk rasa dengan penuh rasa kekecewaan akhirnya membubarkan diri dan selanjutnya secara berkonvoi melakukan orasi di jalan raya menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan laporan yang telah mereka layangkan ke Kejati Sulawesi Tenggara. Selesai melakukan aksi unjuk rasa, JPKPN Sulawesi Tenggara melakukan konferensi pers di Sekretariat JPKP Nasional. Berikut penjelasan dari Divisi Hukum JPKP Asrun Sarjana Hukum bersama dengan Ketua JPKP DPD Sulawesi Tenggara Wurwagi STMT. Perusahaan yang kami maksud adalah perusahaan Mining Maju dan PT Kasmar Raya, PT Kasmar Tiara Raya dan Kasmar Samudra Indonesia. Untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan hari ini, yang lebih akan menyampaikan kepada Ketua JPKP Nasional yaitu Bapak Wurwagi STMT. Silakan, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan pada hari ini di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu memfollow up surat yang sudah kami ajukan di Polda Sultra mengenai ex Mining Maju yang mana sampai hari ini juga belum ditanggapi, yaitu di ex Mining Maju itu terlalu banyak yang kami duga itu sedang dalam pemuatan, masih dalam pemuatan, dan di sana itu banyak sekali kontraktor ilegal mining yang mana tidak memiliki apa-apa, baik IU, baik RKB maupun lain-lainnya. Tetapi di sini produksi masih berjalan terus. Besar dugaan kami bahwa di sini banyak APH bermain. Ya,
seperti tadi yang saya sampaikan depan Polda bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara ini telah terbentuk dengan kokoh oligarki yang pelakunya adalah pemangku-pemangku kebijakan untuk mementingkan dirinya dan golongannya. Kemudian saya mau masuk di wilayah PT Kasmar, baik Kasmar Tiara Raya maupun Kasmar Samudra Indonesia. Di sini adanya kong kali kong dua perusahaan tersebut terhadap izin produksi dan LKAB-nya, yang mana kami duga besar bahwa PT Kasmar itu memperjualbelikan dokumennya, dan mungkin di sini ini bukan hanya terjadi di PT Kasmar itu sendiri, dan mungkin besar dugaan menurut keterangan dari DPC JPKP Nasional Pulau Utara mengatakan bahwa kontraktor ilegal yang ada di sana sudah melakukan produksi, tetapi dipakai ini. Kemudian saya berharap APH di sini dapat menindaklanjuti tindakan yang kami juga melanggar hukum terhadap Sabandar dan lain-lainnya. Kemudian penalti buat besar kami, tuntutan kami. Ya kalau tidak becus dalam memimpin ya berarti mundur. Seperti yang kami tuntut tadi, bahwa Kapolres Kolaka Utara itu harus mundur ketika tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Jadi bertepatan hari ulang tahun kami hari ini, pada tanggal 28 Juni 2022, kami menitikkan berat tadi aksi unjuk rasa dan mencoba untuk meyakinkan kepada media publik bahwa JPKP hari ini masih konsisten terhadap investasi, tetapi investasi benar, dan masih konsisten terhadap kepentingan masyarakat. Saya kira dari saya selaku Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk sementara sini dulu, nanti selanjutnya disampaikan oleh kuasa hukum kami itu Bapak Asrul sendiri, dan beserta di sini ada Ketua Divisi Investigasi, Ketua Divisi Media dan Publikasi, Ketua Divisi Humas, Wakil Ketua 3, Sekretaris, dan ada Ketua Divisi Ekip. Jadi ini unsur PPD. Saya kira dari saya untuk sementara begitu Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut bahwa berkaitan ulang tahun yang pertama untuk JPKP Nasional untuk Sulawesi Tenggara, dirangkaikan daripada aksi unjuk rasa yang berkaitan hari ini perusahaan yang melakukan legal mining di Kabupaten Kolaka Utara. Menyikapi hal tersebut bahwa JKP Nasional masih konsisten apa yang disampaikan Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana bahwa JPKP Nasional tetap akan konsisten kepada proses hukum bagi pelaku-pelaku usaha yang tidak mengikuti daripada koridor-koridor hukum tersebut. Olehnya itu kami mempertegas apabila APH kita tidak mampu dalam hal ini, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan, dalam melihat kondisi hari ini maraknya penambangan di Kolaka Utara, maka dengan hormat kami nyatakan mundur saja, ya, karena negara kita ini adalah negara hukum, kedaulatan kita yang tertinggi. Nah, terhadap penambangan tersebut, semestinya pihak APH yang berkaitan daripada pengawasan melakukan langkah-langkah tegas terhadap menindaklanjuti hari ini para perusahaan-perusahaan yang tidak mengantungi daripada izin-izin yang berkaitan kepada pertambangan tersebut. Yang ketiga saya ingin sampaikan kepada pihak media bahwa di Kolaka Utara tersebut itu perusahaan mining maju tersebut itu terdiri dari beberapa oknum penambang yang tidak bertanggung jawab hari ini untuk merusak hutan-hutan kita, dan terjadi perdagangan atau transaksi yang kami duga
yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terdaftar untuk melancarkan aksi-aksi atau dokumen yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Silakan wartawan untuk bertanya. Pak, tadi kan waktu aksi demo itu meminta kepada Polda Sultra untuk segera menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan oleh JPKP sekitar 2 bulan yang lalu. Namun tadi kami pada saat di lapangan ini tidak melihat adanya baik dari Kapolda, Wakapolda maupun dari Direktorat Kriminal Khusus yang menemui JPKP. Bagaimana tanggapan daripada JPKP dalam hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Tanggapan yang kami maksud adalah terhadap proses hukum. Kenapa kami turun ke lapangan? Ya. Untuk mempertanyakan mesti ketidakpercayaan kami terhadap penegak hukum, terhadap pengaduan kami. Itu. Sehingga kami turun mempertegas bahwa sejauh mana penanganan hukum yang dilakukan oleh JPKP melalui pengaduan. Oke. Ya, tindakan yang diambil JPKP, Pak, dengan adanya keterlambatan daripada aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan ini adalah melakukan aksi. Selain daripada aksi, apa lagi, Pak, langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan, Pak? Baik, terima kasih. Langkah yang kami akan lakukan pertama mengikuti tahapan hukum, yaitu apabila pihak kepolisian Sulawesi Tenggara, namanya Kapolda Sulawesi Tenggara, tidak bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mengambil tegas yang cepat, maka JKP akan melakukan upaya hukum yang lebih luar biasa. Salah satunya adalah kami akan tembus sampai di Istana Kepresidenan. Pak, terakhir dari saya, Pak. Bapak selaku kuasa hukum daripada JPKP, apa yang menarik, Pak, sehingga Bapak berkeras untuk mendukung pergerakan daripada JPKP ini, Pak? Baik, terima kasih. Kenapa saya berkeras mendukung? Pertama, saya sebagai di luar daripada profesi sebagai pengacara, saya di bidang hukum JKP nasional. Dan hari ini juga saya akan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada saya untuk memperusuh sekaligus mempertegakkan kepada aturan-aturan hukum yang berada di Indonesia kita ini. Ya, makasih, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Demikian.